Kalau ngomongin kuliah luar negeri, pasti langsung kepikiran Eropa, Aussie, atau Singapura. Tapi kalian pernah kepikiran Taiwan nggak? Dengan budaya yang super beragam, lingkungan yang aman dan nyaman, bikin Taiwan jadi destinasi populer untuk para pelajar, termasuk dari Indonesia. Setiap tahun ada puluhan ribu pelajar Indonesia yang datang ke Taiwan buat belajar. Kenapa? Pertama, karena kualitas pendidikan yang sangat unggul. Kedua, lingkungan belajar yang mendukung dan multikultural. Apalagi setelah kalian lulus, kalian bisa langsung bekerja di Taiwan. Yang berarti peluang kerja kalian di Taiwan itu lebih besar. Dengar-dengar Taiwan juga butuh banyak tenaga kerja asing. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, ada program yang menarik banget nih. Pemerintah Taiwan melalui OCAC atau Overseas Community Affairs Council memberikan dukungan buat para pelajar, khususnya Overseas Chinese melalui program 3+4. Program 3+4? Matematika? Bukan, jadi program ini kamu akan menempuh pendidikan selama 3 tahun di sekolah kejuruan dan 4 tahun di universitas. Namun, kurikulum dalam program ini bukan hanya belajar, dan belajar. Pasti ngebosenin kalau kayak gitu. Melainkan kalian bisa mendapatkan kesempatan kerja magang langsung di perusahaan sesuai dengan jurusan yang kalian minati. Jenis magang lebih banyak terpusat pada bidang industri dan jasa. Contohnya, nah, kalian juga nggak perlu repot-repot cari magang karena sekolah akan bantuin kalian cari tempat magang. Jangan mikir kerjanya kayak kerja di kantoran ya, tetapi di sini kamu bakal terjun langsung ke lapangan yang bikin kamu jago secara praktikal. Sistemnya, kalian akan 3 bulan belajar di kelas dan 3 bulan belajar di luar kelas atau magang. Jadi kalian nggak cuma belajar di kelas, tapi kalian bisa terjun langsung ngerasain gimana sih rasanya dunia kerja secara langsung. Mengenai biaya kuliah, OCAC akan memberikan subsidi biaya kuliah penuh dan kamu juga akan berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa sebesar 150.000 NTD dari OCAC di tahun pertama. Tapi bahasa Mandarinku jelek. Jangan khawatir karena selama masa kalian belajar dan bekerja, skill Mandarin kalian juga akan meningkat. Bahasa Mandarin itu sangat penting, bukan cuma buat adaptasi dan komunikasi sehari-hari, tapi merupakan modal besar untuk mendapatkan kerja setelah lulus, kuliah sembari kerja, belajar bahasa baru, punya koneksi dengan orang lokal, dan mempunyai peluang yang luas setelah kalian lulus. Emangnya iya ya? Coba kita tanyain sama teman-teman kita. Kenalkan, nama saya Steven. Indonya dari Kalimantan di bagian Singkawang Barat. Dulu alumni sekolah di SUTE. Kuliahnya dilanjut di SUTE University. Jurusan kecantikan. Dari SMK sampai kuliah juga kecantikan juga. Dulu magang di salon. Sampai sekarang di salon. Halo, nama saya Malenta. Saya dari Sumatera Utara, Perbatasan Siantar. Saya alumni dari Tsinghua University. Kan bekerja di TSMC menjadi mahasiswa asisten engineer. Kenapa pilih kuliah di Taiwan? Karena dulu sih lihat sih dari Taiwan pendidikannya sangat bagus, sama banyak lowongan kerja juga. Alasan aku pilih kuliah di Taiwan sih terutama di bagian pembelajarannya ya. Pembelajarannya tuh lebih detail. Plus dianya tuh ada 3 bulan magang ya untuk meningkatkan skill gitu. Jadi untuk kedepannya setelah lulus tuh kita punya arah dan tujuan kita mau kemana gitu. Perasaan atau kesan pertama saat datang ke Taiwan? Perasaan pertama sih agak gugup ya. Walaupun aku dulu di Indo ada belajar sedikit Mandarin. Tapi karena aku dulu belajar di Indo tuh dia tuh yang simplify. Sampai di Taiwan kan tradisional ya, jadinya agak gugup. Plus ngomongnya tuh orang-orang Taiwan ngomongnya lebih cepat, jadi susah tanggap. Jadinya gugup terus juga blank gitu. Rasanya itu awalnya sih sangat takut ya, karena dari bahasa dari awal dari nol, dari apa-apa pun tidak tahu. Karena apa yang mereka bilang tuh nggak tahu semua. Sampai masuk pabrik, sampai dimarahin pun, sampai sembunyi di belakang mesin buat nangis. Itu tadi orang itu bilang apa gitu, tidak ngerti. Boleh coba jelasin nggak singkat aja bedanya overseas sama anak internasional menurut kamu? Nah, ini kita bahas nih yang 3+4 sama inter nih. Dari pengalaman aku untuk kuliah, ya beasiswanya sampai setengah harga. Overseas itu kan ada keturunan Tionghoa ya. Kalau internasional kan mungkin semua orang juga bisa. Terus biaya pun kalau internasional mungkin lebih mahal, tapi overseas itu lebih rendah. Kita kan setelah lulus kan Kita bakal kerja nih.
untuk menetapnya tuh kita harus ada syarat-syaratnya lah ya. Nah itu kita dibilangnya namanya Tingtiansi. Nah itu kita butuh 70 poin. Kalau Inter itu menurut aku agak susah untuk mendapatkan 70 poin ini, karena dia bukan program dari OCAC. Kalau tingkat persembahan kan programnya nih. Dan kita dapat nilai plus dari program ini nilai 30 poin. Nah itu hampir setengahnya dari 70 poin nih. Jadinya sisanya 40 poin tuh kita bisa ambil dari mana? Lulusan dari SMK dapat ijazahnya 10 poin gitu kan. Terus dari apa yang kamu pelajari, bahasanya nih, bahasanya itu tergantung tingkatan kamu. Kalau dari poin aku, karena aku di fluent, jadinya aku dapatnya 20 poin ya. Jadinya otomatis aku dari lulusan 3/4 nih, ikut programnya 30 poin, tambah bahasa dapat 20 poin nih, udah 50 poin nih. Sisa 20 poinnya dari mana? Dari minimum gaji. Paling rendah 35 lah, makin atas makin banyak. Yang atas tuh 47.000, itu kamu udah dapat kalau nggak salah 40 poin, langsung melewatin 70 poin, jadi otomatis pasti lewat. Jadi untuk ikut program OCAC ini yang 3/4 nih, itu paling cocok untuk kalau kamu pengen menetap selamanya di Taiwan untuk mendapatkan APRC. Terus kalau misalnya tujuan kalian datang ke Taiwan untuk belajar, aku saranin sih ya untuk internasional aja ya, karena internasional tuh dia lebih ke belajar untuk ambil jurusan sampai ke S2, S3 gitu kan. Terus kerjanya tuh ya cukup lah untuk uang makan atau uang sewa gitulah, sewa rumah maksudnya. Tapi kalau kamu tujuannya cari kerja, terus sisinya tuh kita belajar Mandarin misalnya nih, Mandarin, terus belajar praktek apa ya, skill up, jurusan apa yang kamu pegang. Nih misalnya kayak misalnya baking. Dan di sekolah kamu belajar baking nih. Nanti di tempat magang nanti bakal langsung dipraktekin. Misalnya kamu kerja di pabrik bakpao gitu kan. Nah itu kepake juga. Terus dari program ini? Dulu programnya itu OCAC dari 3+4. Jadi dalam 3 tahun itu kita belajar bahasa sambil mencari pengalaman kerja. Terus yang 4 tahun kan kita langsung kuliahan sambil kerja gitu. Jadi dapat biaya untuk kebutuhan keluarga, atau dan lain-lain. Plusnya sih ya untuk berkembang tuh di bagian sana tuh ada dari program ini gitu. Skill atau pengalaman yang paling kerasa manfaatnya sampai sekarang itu apa? Menurutku sih bahasa ya. Bahasa sama skill kerja semua itu dapat. Skillnya berbahasanya sih, bahasa Mandarinnya. Yang kedua dari aku ambil jurusan kecantikan. Gimana OCAC itu bantu kamu kerja? OCAC itu kan banyak peluangan besar. Jadi OCAC juga bisa bantu kita cari banyak pabrik buat kita masuk kerja dari bidang apapun itu pun ada. Sebenarnya gampang ya. Lebih gampang? Ya, lebih gampang. OCAC banyak menggunakan job kerja buat kita pilih, walaupun dari bidang kecantikan, dari bidang kulineris, dari bidang elektrik, engineer, semua juga ada. Kita tinggal pilih apa yang kita mau. Jadi jalurnya pun cepat, mereka juga bisa bantu. Jadi komunikasi dapat dari sekolahan bahwa ada satu pabrik yang paling besar di Taiwan itu TSMC, Taiwan Semiconductor. Jadi kemarin saya coba untuk interview, lempar CV, terus dapat telepon, terus di interview, akhir masuk. Pesan atau tips buat adik-adik Indonesia yang mau datang ke Taiwan lewat program ini apa nih? Intinya kalau mau di Taiwan, kerja keras, jangan ngeluh. Kalau ngeluh, udah pasti balik ke Indonesia. Pas mau datang itu harus punya niat, tekad, dan kuat. Karena setiap orang kan pasti kemampuannya itu berbeda gitu. Keyakinannya juga berbeda. Mungkin ada orang tahan, mungkin ada orang nggak tahan. Dari bahasa maupun dari kehidupan, dari budaya, semua juga berbeda. Kalau pengen kerja, kan berarti harus usaha ekstra ya. Soalnya kan kita kan udah datang ke negara orang nih, di Taiwan nih kan. Jadi harus butuh kerja ekstra, jadi jangan mengeluh. Nggak boleh ngeluh. Oke? Intinya program ini bisa jadi kesempatan emas buat kalian yang pengen belajar sembari kerja atau magang di Taiwan. Tapi perlu diingat, ini bukan program santai. Ada effort besar, ada capeknya juga. Nah, gimana menurut kalian? Apakah program ini worth it? Atau malah berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau yang mau nanya juga boleh. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan info-info menarik tentang Taiwan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi bagian pendaftaran program pelajar luar negeri di Overseas Community Affairs Council. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke YouTube channel kita.